Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ala ahli baitihi at-tahirin at-tayyibin wa ashabil muntajibin al-mayamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auladi rahimakumullah. Mudah-mudahan antum semua selalu dalam lindungan Allah. Semoga antum semua selalu dalam inayah Allah. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali membahas tentang Imam Mahdi menurut tiga madhab, Wahabi, Ahli Sunnah wal Jamaah, dan Syiah. Aliran atau sekte Wahabi yang dimaksud dalam makalah ini, dalam pelajaran ini adalah para pengikut dakwah Muhammad bin Abdul Wahhab. Para pengikut aliran Wahabi meyakini bahwa dakwah Muhammad bin Abdul Wahhab adalah dakwah tauhid yang penuh dengan barokah dan telah berhasil menegakkan daulah Islamiyah di Jaziratul Arabiyah. Dengan berdirinya dinasti Saudiyah, khususnya dinasti Saudiyah III, yaitu Al-Mamlakah Al-Arabiyah As-Saudiyah, atau biasa kita sebut dengan Kerajaan Saudi Arabia, Wahabi kemudian menjadi kuat. Mereka menganggap bahwasanya daulah mereka adalah daulah Islamiyah. Wahabi ini julukan yang disematkan kepada pengikut Muhammad bin Abdul Wahhab. Tetapi para pengikutnya sendiri tidak menamakan diri mereka. Kadang mereka tidak menyebut dirinya sebagai Wahabi, tapi mereka justru menganggap dirinya sebagai pengikut manhaj salaf, atau disebut dengan ahlul hadis. Bahkan mereka kadang-kadang mengaku sebagai pengikut ahli sunnah wal jamaah atau sunni. Tetapi walaupun mereka mengaku seperti itu, terdapat banyak sekali perbedaan antara keyakinan mereka dengan keyakinan mayoritas ahli sunnah. Ada perbedaan, antara lain mereka menolak tawasul. Ahli sunnah mereka bertawasul. Ahli sunnah mereka tabaruk. Ahli sunnah mereka merayakan peringatan maulid Nabi. Ahli sunnah mereka tahlilan. Tapi kalau Wahabi yang mereka mengaku sebagai ahli sunnah wal jamaah, mereka tidak melakukan sebagaimana ahli sunnah wal jamaah yang sudah ada sebelumnya. Sebagian kalangan mengira bahwa para pengikut Wahabi tidak meyakini kemunculan Imam Mahdi. Sebagian kalangan mengira bahwa para pengikut Wahabi tidak meyakini kemunculan Imam Mahdi. Pendapat ini tidak sepenuhnya benar, sebab sebagian besar ulama yang mengakui diri mereka sebagai pengikut manhaj salaf tidak dapat mengingkari keberadaan hadis-hadis mengenai Imam Mahdi. Mereka menerima hadis-hadis tentang Imam Mahdi. Al-Albani, salah satu ulama termuka yang sering dijadikan panutan oleh para pengikut manhaj salaf, mengatakan di antara mereka ada yang bersama-sama kami dalam menentang orang yang mengaku Mahdi. Akan tetapi begitu cepat ia mengingkari hadis-hadis sahih yang menerangkan akan munculnya Al-Mahdi di akhir zaman. Dengan penuh keberanian dia menganggap bahwa hadis-hadisnya palsu dan hanya khurafat, serta menganggap bodoh para ulama yang mensahihkan hadis-hadis yang berkaitan dengan Imam Mahdi. Ia anggap bahwa dengan itu ia telah memangkas ekor para pengaku Mahdi yang jahat tersebut.
Padahal dia dan yang semacamnya tidak tahu bahwa dengan cara semacam ini terkadang bisa menjerumuskan kepada pengingkaran terhadap hadis-hadis tentang turunnya Isa alaihissalam. Juga sementara hadis itu mutawatir. Dan inilah yang terjadi pada sebagian orang. Siapa mereka yang mengingkarinya? Ustadz Farid Waj'i, Syekh Rashid Ridho, kata Albani, serta lainnya. Kita memohon keselamatan kepada Allah dari fitnah para pengaku Mahdi dan para pengingkar hadis-hadis sahih dari Sayyidul Mursalin, untuk beliau seutama salawat dan sesempurna salam. Ini bisa dilihat dalam kitab As-Sahihah juz 5 halaman 278. Seandainya terjadi keraguan dalam perkara Al-Mahdi ini dari seseorang yang punya pengalaman dalam bidang hadis, tentu itu akan dianggap merupakan satu ketergelinciran. Orang yang mumpuni dalam hadis tapi dia mengingkari tentang Al-Mahdi. Lalu bagaimana bila itu terjadi pada ahli sejarah yang bukan ahlinya? Dan sungguh bagus apa yang dikatakan oleh Ahmad Syakir dalam takhrij hadis-hadis Musnad Ahmad. Dia menyebutkan adapun Ibnu Khaldun, ia telah mengikuti sesuatu yang dia tidak punya ilmu padanya dan menerobos sesuatu yang ia bukan ahlinya. Sesungguhnya yang sedikit dari hadis yang selamat dari kritik itu cukup untuk dijadikan hujjah dalam hal ini. Ibnu Khaldun termasuk yang mengingkari hadis Imam Mahdi, dan hadis yang banyak yang tidak selamat dari kritik itu sebagai penguatnya. Padahal hadis yang selamat dari kritik itu justru banyak. Abdul Muhsin Al-A'bad juga menukilkan ucapan ulama besar Siddiq Hasan Khan dalam bukunya Al-Idza'ah. Tiada artinya meragukan perkara Al-Mahdi keturunan Fatimah yang dijanjikan dan ditunggu itu, yang telah ditunjukkan oleh dalil-dalil, bahkan mengingkarinya merupakan keberanian yang besar dalam menghadapi nas-nas yang banyak dan masyhur yang telah mencapai derajat mutawatir. Wahabi saja mengakui tentang kemunculan Imam Mahdi. Sebagian dari mereka yang mengingkari hadis-hadis tentang Al-Mahdi, tapi sebagian besar mereka mengakui. Tapi walaupun mereka mengakui, Wahabi ini menyatakan 3 golongan yang menyimpang dalam menerima atau mengimani Mahdawiyah. Yang pertama, yang dianggap menyimpang berkaitan dengan Mahdawiyah menurut orang-orang Wahabi, para Sufi, As-Sufiyun. Karena menurut kaum Wahabi, para Sufi menggantungkan segala harapan akan munculnya Al-Mahdi, menggantungkan segala harapannya dengan kemunculan Imam Mahdi. Menurut mereka ini menyimpang, sehingga menimbulkan keyakinan bahwa daulah Islam tidak akan tegak kecuali dengan kemunculannya. Kaum Sufiyun mengatakan tidak akan muncul satu negara yang adil kecuali munculnya Imam Mahdi. Menurut mereka salah. 2. Orang-orang yang mengingkari atau meragukan kedatangan Imam Mahdi, dan golongan ini telah dibahas sebelumnya, baik itu orang Wahabi ataupun tidak. Kalau mereka mengingkari Imam Mahdi, berarti mereka adalah termasuk orang yang menyimpang. Dan ketiga, orang-orang yang memanfaatkan berita kemunculan Al-Mahdi demi kepentingan pribadi atau kelompok. Mereka seperti dikatakan Ibnu Taimiyah dalam Minhajus Sunnah juz 8 259, menurut mereka jumlahnya banyak. Di antaranya apa? Yang dianggap memanfaatkan berita kemunculan Imam Mahdi demi kepentingan pribadi atau kelompok, Daulah Fatimiyah. 2. Mirza Ghulam Ahmad, pendiri Ahmadiyah.
Dan yang ketiga adalah kelompok Syiah yang mereka juluki sebagai Syiah Rafidhah. Kita dalam Syiah sering dibahas tentang Al-Mahdi, kriteria pengikut Al-Mahdi. Menurut mereka ini adalah berita yang dimanfaatkan termasuk oleh orang-orang Syiah. Pada dasarnya fitur-fitur Imam Mahdi yang disebarluaskan oleh para ulama dari kalangan Wahabi dan diyakini oleh para pengikutnya tidak jauh berbeda dengan fitur-fitur Imam Mahdi yang dipercaya oleh kaum ahli sunnah wal jamaah. Cuman ada perbedaannya. Perbedaannya di mana? Mereka menerima kesohihan beberapa hadis dan menyatakan kedhaifan sejumlah hadis mengenai Imam Mahdi, sebagaimana yang dinyatakan oleh para ulama seperti Al-Albani. Menurut mereka tidak semua hadisnya sahih. Sementara itu ada beberapa hadis yang mereka dhaifkan, tidak didhaifkan oleh para ulama ahli sunnah. Sekarang Mahdawiyah menurut ahli sunnah wal jamaah. Sebagian kalangan Islam menyudutkan golongan Wahabi sebagai sekte sempalan dari madhab ahli sunnah wal jamaah. Mereka yang memposisikan diri sebagai pengikut manhaj salaf juga mengaku sebagai pengikut ahli sunnah wal jamaah. Namun kita sudah mengetahui apa perbedaan ahli sunnah dan Wahabi. Tadi sudah kita sebutkan. Kalangan ahli sunnah memaknai terminologi ahli sunnah sebagai orang-orang yang mengikuti sunnah. Ahli sunnah itu orang-orang yang mengikuti sunnah dan berpegang teguh dengannya dalam seluruh perkara yang Rasulullah berada di atasnya dan juga para sahabatnya. Oleh karena itu ahli sunnah yang sebenarnya menurut mereka adalah para sahabat Rasulullah dan orang-orang yang mengikuti mereka sampai hari kiamat. Kalangan ahli sunnah juga dikenal sebagai kaum sunni. Madhab teologis mereka pada umumnya alirannya kembali kepada siapa? Asy'ariyah dan Maturidiyah. Sementara dalam persoalan fikih mereka mengaku sebagai pengikut 4 madhab fikih: Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Apabila menisbahkan golongan Wahabi sebagai bagian dari kaum Sunni, maka sekitar 90% umat Islam sedunia adalah kaum Sunni, sedangkan 10% sisanya adalah penganut aliran Syiah. Seperti yang telah dijelaskan sebelum ini, kaum Wahabi meyakini konsep Manhawiyah sebagaimana yang dianut oleh kaum Sunni. Kendati dalam menerima kesohihan dan kedhaifan suatu hadis, khususnya hadis-hadis mengenai Imam Mahdi, satu sama lain seringkali berbeda pendapat. Mahdawiyah di kalangan ahli sunnah sesungguhnya tidak terlalu mendapat perhatian istimewa jika diperbandingkan dengan Mahdawiyah di kalangan Syiah Imamiyah. Pertama, karena tafsiran dan pemahaman yang tidak seragam di kalangan ahli sunnah sendiri mengenai Imam Mahdi. Antara satu ulama sama ulama lain berbeda. Misalnya ada keyakinan bahwa Imam Mahdi bukanlah satu figur saja, melainkan Imam Mahdi terdiri dari 3 figur. Selain itu, jika merujuk kepada suatu hadis mengenai 12 khalifah sepeninggal Rasulullah, di kalangan Sunni terjadi silang pendapat mengenai siapa saja khilafah setelah Khulafa ar-Rasyidin yang 4, Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Mereka pun masih berbeda siapa setelah keempat orang ini. Yang 12 itu, ada yang mengatakan Muawiyah, ada yang mengatakan Yazid, ada yang mengatakan Muawiyah dan Yazid tidak masuk, dan lain sebagainya. Nah, kedua, kemungkinan karena di kalangan ahli sunnah meyakini Imam Mahdi itu belum lahir atau telah lahir, tetapi perannya sebagai Ratu Adil, sebagai penyelamat pada saat ini belum tampil di hadapan karena saat-saat genting yang dinyatakan dalam hadis-hadis belum tiba. Ahli sunnah meyakini Imam Mahdi itu belum lahir. Nanti lahirnya di Mekah. Nah, ini menurut pandangan daripada ahli sunnah. Sekarang menurut Syiah Imamiyah bagaimana?
Kalangan Syiah memaknai terminologi Syiah sebagai orang-orang yang meyakini bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah menentukan penerus risalah Islam sepeninggalnya dengan nas pernyataan yang pasti bahwa khalifah pengganti beliau adalah Imam Ali karramallahu wajhah. Syiah adalah mereka yang mengikuti Imam Ali dan percaya bahwa imamah tidak keluar dari beliau dan keturunannya, karena Imam Ali wasinya Rasulullah yang ditunjuk setelah Rasulullah. Mayoritas kaum Syiah adalah kaum Syiah Imamiyah atau Itsna Asyariyah, yaitu mereka yang meyakini kepemimpinan ilahiyah imamah sepeninggal Rasulullah berada di tangan para 12 imam secara turun-temurun dari Imam Ali karramallahu wajhah sampai Imam Mahdi. Selain itu terdapat beberapa golongan kecil Syiah seperti Ismailiyah dan Zaidiyah. Kaum Syiah memiliki akidah Mahdawiyah yang banyak berbeda dengan kaum Sunni. Bahkan apabila boleh dikatakan bahwa akidah Mahdawiyah tidak mendapat tempat istimewa dalam akidah keimanan kaum Sunni, tapi sebaliknya Mahdawiyah merupakan salah satu akidah penting seseorang yang mengaku dirinya sebagai seorang Syiah. Berbeda dengan kaum ahli sunnah wal jamaah yang menantikan kehadiran Imam Mahdi tetapi tidak mengetahui apakah dia telah lahir saat ini atau belum, maka kaum Syiah Imamiyah meyakini bahwa Imam Mahdi telah lahir, akan tetapi pada masa sekarang sedang berada dalam keghaiban. Beliau adalah putra Imam Hasan al-Askari, imam ke-11, keturunan Imam Husain bin Ali bin Abi Thalib dari garis ayah, dan keturunan Imam Petrus, salah satu wasi Nabi Isa, kaum Hawariyin 12 murid Isa dari garis ibu Narjis atau Malika. Jadi sementara kaum Sunni menanti-nantikan kemunculan Imam Mahdi, kaum Syiah menunggu-nunggu kedatangan kembali Imam Mahdi. Perbedaannya di situ. Tidak hanya melalui hadis-hadis, tetapi kaum Syiah juga bersandarkan pada ayat-ayat Al-Quran dalam menyatakan bahwa Imam Mahdi adalah keturunan Imam Husain dan ghaibnya Imam Mahdi bukanlah tahayul belaka. Al-Isra ayat 33. Barang siapa terbunuh secara mazlum, maka kita akan jadikan ahli warisnya sebagai pemimpin. Oleh karena itu hendaknya tidaklah berlebihan dalam membunuh, sesungguhnya dia akan tertolong. Mereka mengikuti perkataan Imam Muhammad al-Baqir, imam kelima mereka, yang berkata, maksud dari orang yang terbunuh secara mazlum tersebut adalah Imam Husain alaihissalam, dan kamilah ahli waris dan wali dari beliau. Saat Qaim alaihissalam, Imam Mahdi datang, dia akan menuntut darah Imam Husain dan sesungguhnya dia akan ditolong, dan dunia tidak akan berakhir selagi darah tersebut tidak ditebus dan diambil oleh seorang dari keluarga Muhammad, seorang sosok yang akan memenuhi dunia dengan keadilan, sebagaimana dunia telah disesaki oleh kedoliman dan ketidakadilan. Menurut kaum Syiah, keghaiban Imam Mahdi yang telah lahir pada bulan Sya'ban 255 Hijriah telah berlangsung sebanyak 2 kali. Ghaibah sughra, keghaiban kecil; ghaibah kubra, keghaiban besar. Dengan demikian Imam Mahdi telah ghaib selama lebih dari 1200 tahun. Keghaiban Imam Mahdi ini bukanlah sesuatu hal yang mustahil bagi orang-orang Syiah, karena di dalam ayat-ayat Al-Quran telah diberikan contoh mengenai orang-orang yang digaibkan oleh Allah. Antara lain, Allah mengangkat Nabi Isa, surat An-Nisa juz 4 157-158, Al-Imran ayat 55. Allah menidurkan sekelompok pemuda yang berlindung di sebuah gua selama 309 tahun, surat Al-Kahfi ayat 9-26. Oleh karena itu bagi kaum Syiah bukanlah hal yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala untuk menggaibkan seseorang dari pentas bumi
Apalagi kaum Syiah juga mempercayai raj'ah, yaitu kembalinya hidup di pentas bumi ini sejumlah orang yang telah meninggal dunia, khususnya pada akhir zaman, untuk ikut berjuang bersama-sama Imam Mahdi. Dalam hal ini ayat-ayat Al-Quran sendiri tidak bertentangan mengenai keyakinan raj'ah ini. Antara lain Allah SWT menghidupkan kembali Uzair bin Jarwah, Al-Baqarah 259. Allah memberi mukjizat kepada Nabi Isa untuk menghidupkan kembali orang yang telah meninggal dunia, Al-Imran ayat 49. Tidak bertentangan raj'ah ini. Ini menurut Syiah Imamiyah. Nah, dan yang terakhir sebuah hadis yang disampaikan oleh Rasul. Wahai Fatimah, sesungguhnya kita adalah Ahlul Bait dan akan diberikan kepada kita 6 perangai baik yang tidak pernah dan tidak seorang pun dari awal sampai akhir selain kepada kita, Ahlul Bait, dan darinya akan terlahir Al-Mahdi Ummah, yang Isa akan sholat di belakangnya, kemudian duduk di makam Imam Husain alaihissalam. Atau dalam Sunan Abi Dawud hadis 4284, Rasulullah bersabda, Al-Mahdi berasal dari putra Fatimah, Al-Ghaibah Syekh Tusi. Nah, anak-anakku, ini mungkin yang bisa kita bahas pada pembahasan kali ini berkaitan dengan Mahdawiyah, dengan keyakinan kemunculan Imam Mahdi menurut 3 golongan: Wahabi, Ahli Sunnah, dan Syiah Imamiyah. Insya Allah kita akan bertemu kembali pada pelajaran yang lainnya, dan semoga apa yang Ustaz sampaikan ini bermanfaat, khususnya untuk Ustaz sendiri membawa wawasan, dan untuk antum semua. Wabillahi wa taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.